Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan suasana yang membahagiakan ini, kita kembali kepada mengoreksi. Dan saya masih melihat di channel beliau pamitnya ngantor, Gus Romel itu belum menghapus tulisan beliau tentang sanad hadis, silsilah riwayat hadis yang katanya merekam nama-nama sesuai dengan zamannya. Bukti bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu ada di Hadramaut, Yaman, dan berhijrah dari Basrah ke sana. Berikut mencantumkan tahun-tahunnya. Walaupun ini sudah lama, sudah hampir 3 pekan, tetapi ini belum dihapus. Seakan-akan ini nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal ini salah total. Poin yang keempat, sudah saya bahas bahwa Imam Abu Hasan Ali Asy-Syanini yang mendapatkan silsilah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam melalui Habib Abdullah bin Muhammad wa Abbad itu sudah tidak masuk akal karena kedua-duanya sudah meninggal dunia. 51 tahun meninggal dunia, ya, terus yang satunya lagi 74 tahun meninggal dunia. Pada tahun 761 masih meriwayatkan hadis, masih bisa beraktivitas lah. Ini coret gagal. Yang poin keempat. Kita bahas lagi poin yang kelima. Ya, yang kelima. Keempat sudah kita bahas. Pertama sudah kita bahas. Terus yang kelima, Syekh Sa'ad ad-Din al-Dzafari yang bergelar Tarjul Arifin diklaim sebagai guru atau murid dari Imam Faqih Al-Muqaddam. Saya belum menemukan manuskrip karya muridnya bernama Batohan menulis biografi Sa'ad ad-Din, namun lewat riwayat anaknya yaitu Amr bin Sa'ad ad-Din wafat tahun 667 Hijriah, terkonfirmasi bahwa Muhammad bin Ali sudah dikenal sebagai julukan Al-Faqihil Muqaddam. Oke. Muhammad bin Ali dijuluki dengan Al-Faqihil Muqaddam, orang yang ahli fikih, orang yang sangat cerdas, pemukanya ahli fikih ya. Tapi beliau tidak direkam oleh Tuhfatuz Zaman. Ya, tidak direkam oleh As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Tidak dikenal oleh Tabaqatul Khawas dan lain sebagainya. Itu ahli tasawuf. Muhammad Ali itu terkenal dengan sufi, ahli tasawuf. Dan tidak banyak orang yang mengenal sebenarnya. Beliau wafat pada tahun 693 Hijriah. Terkonfirmasi bahwa Muhammad bin Ali sudah dikenal sebagai julukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Tak kurang dari itu, Al-Faqih pun murid dari seorang ahli hadis yang zuhud bernama Salim bin Basri bin Abdullah. Nah, ini loh. Imam Basri itu tidak mempunyai anak bernama Abdullah. Beliau mempunyai anak 3, Thawir, Ahmad, dan Hasan. Dari mana kitabnya? Kitab Tuhfatul Azhar, karangan Sayyid Domin bin Cerkom tahun 1030 Hijriah. Dicantumkan juga oleh Abu Bakar Ba'dzib dalam Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Halaman 125. Asy-Syarif Salim bin Basri kana imaman kabiran fil ulum wal ma'arif. Ufrida bitarjamah wa wafatuhu bitarin sanah 604 Hijriah. Ini pun masih jumbuh. Masih syubhat. Tidak jelas mana benar dan mana salahnya. Karena apa? Di dalam kitab Ar-Raudhul Jali ini Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad. Jadi langsung 3 generasi. Salim, Basri, Ubaidillah, 3. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain tidak. Hilang atau ditambah 2 generasi. Nah, tambahan itu pun masih salah lagi, yakni Abdullah. Ya, Salim, Basri, Abdullah,
baru Basri. Ada yang mengatakan justru ditambah lagi 5. Nah, jadi Abdullah, padahal Imam Basri atau Said Basri itu tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Anaknya itu cuma 3, Thohir, Ahmad, dan Hasan. Dari mana keterangan itu? Kita buka Tuhfatul Almas, ya, di Ar-Raudul Jali yang versi Fi Nasabi Bani Alawi ini juga jelas menyebutkan. Halaman 125, Dzakarahu Dhomin Shotkom. Nah, ini pengarang kitab Tuhfatul Azhar, Fi Tuhfatil Azhar, wasammahu Ismail. Jadi Basri itu aslinya adalah Ismail. Qala Al-Haddad, Al-Haddad ini pengarang kitab Uqudul Almas, Said Alwi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad, Fi Uqudul Almas. Lah ini kitabnya, Fi Uqudul Almas ini, Uqudul Almas, Shahifah 148 ada di sini, sudah jelas. Di sini menyebutkan waliya'lama anna Ismail bin Abdillah bin Ahmad al-Muhajir huwa al-ma'ruf bi Basri. Jadi Basri itu namanya ya Ismail itu karena lahir di Basra maka dinamakan Basri. Luriyatuhu Banu Basri. Luliba alaihi hadzal laqab ba'da an tudira Hadramaut wa sakana fiha. Intaha. Jadi dikenal dengan nama Basri karena beliau Ismail dilahirkan di Basra dan menetap di Hadramaut. Ini yang perlu kita kritisi kembali, tasalsul bulatnya silsilah ini. Di satu sisi ada keterangan bahwa Imam Basri bin Ubaidillah itu memiliki anak Abdullah. Di sisi yang lain tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Nah, ini namanya tasalsul, saling bertentangan, mu'aradhah. Ini yang perlu dikoreksi. Ya. Tak kurang dari itu, Al-Faqih pun murid dari seorang ahli hadis yang zuhud bernama Salim bin Basri bin Abdullah. Ada iltibas, yakni keserupaan, mungkin kemiripan, entah ia tertulis Al-Uraidi, Al-Hadrami, atau Al-Alawi. Ya, ini beliau menulis kayak gitu, ini berdasarkan interpretasi. Namun saya tulis karena penting. Meskipun belum ada bukti material, ia bernama Ismail. Nah, ini diakui Abdullah Abu Bakar Ba'dzib, diakui oleh Tuhfatul Azhar, Dhomin bin Shotkom, diakui oleh Uqudul Almas, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Kok tidak ada bukti materi dari mana? Bagaimana? Meskipun belum ada bukti material, ia bernama Ismail. Ini ada kitabnya. Tuhfatul Azhar, Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, dan Uqudul Almas. 3 kitab. Jadi jelas buktinya itu ada, bukti materialnya ada. Itu. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama, bahwa memang jika kita semakin dalam masuk membahas silsilah nasab Bani Alawi atau Ba'alawi, nah ini banyak iltibas di dalamnya, keserupaan atau pertentangan, atau bahkan pengarangan berdasarkan halusinasi, berdasarkan mimpi, berdasarkan ijtihad intuisi. Ya ini, ya begitu. Ya sama seperti sanad halu yang ditulis oleh adik saya Gus Romil. Mohon maaf, kenapa kok saya rada keras ini? Karena beliau sudah saya ingatkan, hapus. Kok masih ada? Itu. Terus tidak meralat lagi yang ketiga. 3 kali ralat. Ya. Dibenarkan atau diluruskan atau dikasih catatan yang mohon maaf salah tulis atau tidak sengaja atau bagaimana. Kalau sengaja berarti 3 kali salah berturut-turut. Ini kan sudah 3, baru diluncurkan berapa dari 75 sanad hadis itu. Ini aja sudah kelihatan 3, 4. Saya akan telusuri lagi, ketemu semuanya nanti. Berarti tidak boleh dijadikan sebagai tendensi, pegangan, kebenaran tentang penemuan nasab
silsilah riwayat hadis yang merekod sezaman, ya, primer dengan Imam Ahmad Al-Abbah sampai Imam Ubaidillah bin Ahmad. Nah ini harus dikoreksi, ya. Kalau tidak dikoreksi nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran, sudah kadung merata diyakini oleh masyarakat kita yang akhirnya menyesatkan. Ya sama seperti pemahaman-pemahaman bahwa ayat tentang qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Illal mawaddata fil qurba itu dimaknai sebagai harus mencintai kerabatku. Tapi Ibnu Abbas tidak seperti itu. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari tidak memahaminya seperti itu. Yang dimaksud dengan mawaddah fil qurba, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, itu berarti ada hubungan baik kekerabatan antara Rasulullah dengan orang yang didakwai oleh Rasulullah. Untuk menyambung kekerabatan, tidak meminta upah dari mereka. Sama seperti saya ini, saya berjuang menyampaikan data sesuai kitab-kitab yang ada. Saya tidak meminta gaji dari siapa saja, hanya ridho Allah. Nah, sama seperti itu. Dan saya dengan panjenengan semua ini adalah saudara. Ini namanya sama seperti mawaddah bil qurba. Jadi jangan dibahas al-qurbannya, nanti panjang nanti. Kerabat-kerabat nanti panjang urusannya, ahlul bait, meliputi dan lain-lain, itu nanti tambah panjang. Jadi intinya adalah illa mawaddata fil qurba itu kecuali karena hubungan persaudaraan kita. Rasulullah memiliki jalur nasab, ya, Quraisy yang terkenal terbelah di mana-mana, itu juga termasuk bagian dari saudara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti sekaligus dimaklumi bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Demikian, wallahu a'lamu bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.